020003 dari kelas 2A Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari terkait materi instant project yaitu elips. Nah, pada video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang dengan dosen pengampu Ibu Reski Ramadona SPD MPD. Untuk soal yang pertama, Dino memukul bola dengan alat pemukul dan bola melambung membentuk lengkungan setengah elips dengan lebar alas 54 meter dan tinggi 30 meter. Berapakah lebar lengkungan bola pada saat ketinggian 12 meter dari alas? Nah, untuk pembahasannya, kita perhatikan gambar grafik ini. Nah, gambar ini memperlihatkan sketsa dari kelengkungan bola yang dilempar oleh si Dino. Nah, dengan panjangnya yaitu 54 meter dan tingginya dari permukaan tanah yaitu 30 meter. Nah, di sini membentuk setengah elips dengan 0,0 sebagai titik pusatnya. Nah, jadi didapatlah nilai A sama dengan 54 dibagi 2 sama dengan 27 dan B-nya yaitu 30. Nah, dari nilai A dan nilai B ini kita dapat menentukan persamaan elipsnya. Karena elipsnya ini terletak sepanjang sumbu X, maka persamaannya berbentuk X dikurang XP dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y dikurang YP dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian kita substitusikan nilai XP dan nilai YP-nya, kemudian nilai A dan nilai B-nya. Nah, didapatlah X dikurang 0 dikuadratkan per 27 kuadrat ditambah Y dikurang 0 dikuadratkan per 30 kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita operasikan, dapatlah persamaan elipsnya yaitu X kuadrat per 729 ditambah Y kuadrat per 900 sama dengan 1. Nah, dari persamaan elips ini, kita kan mau mencari kalau misalkan bola itu tingginya 12 meter, berapa panjang kelengkungannya kan. Nah, jadi Y itu kita dapatkan 12 ini sama dengan Y, berarti kita substitusi nilai Y sama dengan 12 ke dalam persamaan elips ini. Nah, jadi X kuadrat per 729 tambah Y kuadrat per 900 sama dengan 1. Kita substitusikan, sehingga X kuadrat per 729 tambah 12 kuadrat per 900 sama dengan 1. Kemudian, 12 kuadrat ini kan sama dengan 144, sehingga X kuadrat per 729 ditambah 144 per 900 sama dengan 1. Kemudian kita operasikan, X kuadrat per 729 sama dengan 1 dikurang 144 per 900. Dapatlah X kuadrat per 729 sama dengan 756 per 900. Kemudian kita kali silang, X kuadrat sama dengan 756 dikali 729 per 900, dapatlah X kuadrat setara dengan 612,36. Dapatlah X-nya itu akar dari 612,36, sehingga X setara dengan plus minus 24,75. Nah, untuk mencari panjang dari lengkungan ini atau lebar ke lengkungan ini, berarti kita harus kali 2. Kita ambil yang X positif, sehingga X sama X setara dengan plus 24,75.
Kemudian untuk nyari panjangnya atau lebar dari lengkungan ini dengan ketinggiannya 12 meter, itu berarti 2 dikali 24,75 sama dengan 49,5 meter. Nah, jadi lebar lengkungan pada saat ketinggian 12 meter itu adalah 49,5 meter. Untuk contoh soal yang kedua, komet-komet yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi tidak dapat dipengaruhi oleh gravitasi matahari dan dapat mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elips dengan matahari sebagai salah satu titik fokusnya. Jika lintasan komet diilustrasikan oleh gambar di samping, dapat dimodelkan dengan persamaan 1600 X kuadrat ditambah 2500 Y kuadrat sama dengan 4 juta. Seberapa dekatkah komet tersebut dengan matahari? Kita anggap satuannya dalam jutaan mil. Nah, untuk pembahasan dari soal nomor 2, pada dasarnya dalam permasalahan soal nomor 2 itu kita diminta untuk menentukan jarak antara titik fokus dengan puncak elipsnya. Nah, di mana tadi sudah disebutkan juga di soal bahwa titik fokusnya itu adalah matahari. Nah, jadi kita bisa tuliskan dulu yang pertama itu tulis persamaannya. Nah, persamaannya kan tadi di dalam soal yaitu 1600 X kuadrat ditambah 2500 Y kuadrat sama dengan 4 juta. Nah, dari sini kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan elips yang umumnya, yaitu menjadi X kuadrat per 2500 tambah Y kuadrat per 1600 sama dengan 1. Nah, sehingga dari situ kita peroleh nilai A kuadrat sama dengan 2500 dan nilai B kuadrat sama dengan 1600. Nah, ini juga kita bisa rubah menjadi nilai A sama dengan 50 dan nilai B sama dengan 40. Nah, dari nilai A dan nilai A kuadrat dan nilai B kuadrat, kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mencari titik fokusnya atau letak dari si mataharinya. Dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kita substitusi nilai A kuadrat dengan B kuadratnya menjadi C kuadrat sama dengan 2500 dikurang 1600. Didapatlah C kuadrat sama dengan 900. Nah, kemudian nilai C sama dengan akar dari 900 yaitu plus minus 30. Nah, jadi ini merupakan ilustrasi gambar dari elipsnya atau lintasan komet yang berbentuk elips dengan matahari sebagai titik fokusnya dan titik puncak elipsnya ini yaitu nilai dari A yaitu 50. Nah, setelah didapat nilai dari letak dari si komet dan letak si matahari, pertanyaannya kan tadi kan katanya berapakah jarak antara komet dan matahari kan? Berarti jaraknya kita bisa kurangkan 50 dikurang 30 sama dengan 20. Nah, jadi jarak antara komet dengan matahari itu adalah 20. Nah, karena kita anggap satuannya itu dalam juta mil, maka jaraknya yaitu 20 juta mil atau 3,218 dikali 10 pangkat 7 km. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.